Jadi salah satu hal yang mungkin menjadi catatan bahwa apabila ada oknum atau alamiah yang masih meyakini dirinya zuriyah Nabi, ya kan, monggo diantar. Kalau misalkan tak punya duit, biayai untuk isbat internasional di Narkoba Yordan sekalian tes DNA, monggo. Ya, kalau kita tak punya duit, tapi yang penting jangan secara harus diingat, ya kan. Jadi intinya kalau gagal ya berarti dia mewakili seluruh Bani Alami. Dia siap mewakili Bani Alami, dan kalau gagal berarti harus selesai secara politik ini kembali peraturan pidana paksa. Menggunakan ya, ini juga menggunakan disunati. Tapi ingat ya, dalam kitab Al-Istizadah karangan Habib Ali bin Muhsin bin Abdurrahman bin Ubaidillah Mufti Hadramaut, cucunya Mufti Hadramaut, dalam halaman 1093 bahwa Pak Alami pernah ditaksir di Cambuk oleh Syarif Aun Al-Hasani Mekah pada tahun itu, untuk tahun 1800, bahwa kemudian dilarang memakai gelar Sayyid Syarif sejak saat itu. Keturunan dari Syarif Mekah ini adalah sekarang di Yordan. Jadi monggo silakan terbuka kalau memang ada yang daftar, tapi jelas bahwa dia siap dan menjadi warga dari seluruh Bani Alami. Kalau berhasil sejak saat itu kita bangsa Indonesia mengakui sebagai Nabi. Kalau gagal ya harus datang data dan tawaduk dan selesai semuanya. Kita kembali perangkulan damai sebagai semangat bangsa. Tolong jangan lagi narasi-narasi nasib digunakan untuk jualan agama, untuk transportasi umat. Ini Wali Songo Kesultanan Sarawak tidak pernah mengaku-ngaku keturunan Nabi dan mendoktrin orang untuk dan menunjuk ngakunya, tidak pernah. Kita membangun bersama agar seluruh bangsa ini bisa saling mengenal dan saling berhubungan, tidak hanya secara kebudayaan juga secara agama. Menurut Kiai Maksum Bondowoso, santri kinasihnya Sayyid Abdullah Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hasan Muhammad Ali bin Abbas, ya, Al-Idrisi Al-Hasani Mekah, kurang alim apabila tidak ada putri-putrinya yang dinikahkan dengan Sayyid, tidak ada, tapi dinikahkan dengan orang-orang mengambil menantu yang soleh, yang takwa, yang alim. Jadi kalau ini tidak menjadi terbuka mata hati kita semua, kelas dunia yang alim itu harus tidak menerapkan sistem politik keagamaan yang rasisme. Bagaimana kita yang di Islam pinggiran, yang di Timur Jauh ini mencoba untuk mengarang-arang suatu ajaran yang sebenarnya tidak menjadi kewajiban di dalam dunia Islam itu sendiri. Kalau bagikum, saya kembalikan kepada kalian untuk menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'atsallahu rahmatan lil alamin, wa nusalli wa nusallim alaihi wa ala alihi fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama Aventador 007. Barusan kita sama-sama telah mendengarkan sebuah ocehan dari KRT Fakih. Ya, saya nggak heran siapa orang ini. Ada beberapa poin yang saya tangkap dari ocehannya. Yang pertama mengenai Narkoba Yordan dan DNA. Sepertinya orang ini ketinggalan kereta jauh, atau mungkin dia pura-pura nggak tahu. Kemarin kita bahas mengenai hasil DNA dari orang-orang yang mengklaim dirinya telah melakukan tes DNA, dan ternyata haplogrup mereka tidak sama dengan haplogrup para keturunan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, ini ada 4 nama nih. Ini semuanya yang mengklaim telah terbukti sebagai keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani secara DNA. Namun kenyataannya hasil DNA mereka haplogrupnya O. Ada yang mengklaim dirinya sebagai keturunan dari Sayyid Syarif Azhar Al-Qudsi Al-Jailani. Namanya Soleh. Kit numbernya IN118919. Haplogrupnya O. Coba kita cek. Nih, haplogrup O. OF 18918. Nih, dari Indonesia. Sama sekali tidak terbukti memiliki kesamaan haplogrup dengan para keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Orang ini mengklaim, Soleh ini mengklaim dirinya sebagai keturunan As-Sayyid Syarif Azhar Al-Qudsi Al-Jailani. Nah, siapa ini? Saya coba cari. Nah, dia mengaku keturunan dari
Raden Azhar, tokoh legendaris Pamekasan yang berpengaruh dalam syiar Islam di Madura. Jadi dia mengaku keturunan dari Raden Azhar ini. Namanya Soleh, nama ayah ya. Ya silakan mungkin di antara teman-teman ada yang mengetahui siapa yang ayahnya bernama Soleh dan mengklaim keturunan dari Raden Azhar. Nah, orang ini telah melakukan uji DNA dan ternyata hasil uji DNA-nya tidak seperti yang dia sampaikan di media. Tidak sama, dia mengklaim terbukti sebagai keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani. Tetapi dia tidak menunjukkan kit number-nya. Dia tidak memberi kesempatan kepada publik untuk meng-cross-check apa yang dia sampaikan benar atau enggak. Nah, ini Muzaki juga. Dia mengklaim dirinya sebagai keturunan dari Syekh Maulana Ishaq bin Junaid Al-Jailani. Nah, ini dia mengklaim keturunan dari Sunan Giri. Dan Sunan Giri diklaim olehnya sebagai keturunan Al-Jailani. Tetapi ketika melakukan uji DNA, hasilnya dia haplogrupnya O23278. Nih, sama. Dia keturunan dari negara-negara ini. OF23278, descendants of are from these countries. Keturunan dari negara-negara ini, Indonesia, Singapura, Kamboja, Filipina. Dia sama sekali nggak ada keturunan Arab-Arabnya. Persia pun nggak ada. Kemudian siapa lagi nih? Ada nama Maliki Saiful Islam. Maliki Saiful Islam. Dia mengklaim dirinya sebagai keturunan dari As-Sayyid Abdurrahim Al-Ishaqi Al-Jailani. Kita nggak asing dengan nama Sayyid Abdurrahim ini karena sering beberapa orang yang akhir-akhir ini mengklaim dirinya sebagai Sayyid Syarif sering menyebut nama Sayyid Abdurrahim ini. Dan yang melakukan uji DNA kemungkinan juga putra dari Maliki Saiful Islam. Dia ternyata hasil uji DNA-nya haplogrupnya F23278. Descendants are from these countries, Indonesia, Singapura, Filipina, Kamboja. Sama sekali nggak terbukti sebagai keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani secara DNA. Kemudian ini Hamidah. Nah, ini bisa juga namanya Hamid, pakai nama Hamidah. Kit numbernya M174927. Nah, ini kemungkinan namanya Hamid ini, tapi dia pakai seolah-olah perempuan. Ya, wallahu alam. Nah, dia mengaku keturunan Amir Hasan. Amir Hasan ini kalau nggak salah Sunan Nyamplungan, putra dari Sunan Kudus. Ini Amir Hasan. Nah, makamnya di Karimun Jawa. Ini Amir Hasan pun punya berapa versi nih? Nasab 1, 2, 3. Nah, ini Hamidah ini, beliaunya mengklaim paternal ancestor name-nya adalah Amir Hasan Al-Qudusi Al-Jailani. Haplogrupnya O juga. Itu dari orang-orang yang diklaim oleh orang ini. Beberapa kali dia bicara bahwa keturunan Wali Songo telah melakukan tes DNA dan terbukti sebagai keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi kenyataannya itu cuma bluffing. Tapi alhamdulillah Family Tree DNA telah mempublikasikan nama-nama itu dan ternyata tidak sama dengan informasi yang disampaikan oleh mereka ini. Kemudian tentang Jordania. Bagaimana hubungan Jordania ini dengan para Sayyid Syarif Ba'alawi? Jadi ocehan dari KRT Fakih tadi itu sama sekali tidak terbukti secara fakta, cuma sekedar bluffing tanpa data. Faktanya adalah seperti ini. Ini hubungan antara kerajaan Jordania dengan Sayyid Syarif Ba'alawi. Ini kita tampak nih, Habib Omar bin Hafid dengan Amir Ghazi. Ini Amir Ghazi dari kerajaan Jordania. Ini dengan Raja Abdullah. Beliau diundang untuk menghadiri peringatan syuhada Mu'tah. Kemudian kita cek nih, ada Al-Habib Alwi bin Ahmad As-Saqqaf. Beliau adalah seorang alim, seorang allamah, dan beliau adalah mufti Syafi'i Mekah, dan beliau juga Naqibul Ashraf di Mekah. Beliau juga pengarang kitab Tarsyih Al-Mustafidin. Kitab ini dipakai di pesantren-pesantren NU. Nih ada nama pengarangnya, Sayyid Alwi Ibni As-Sayyid Ahmad As-Saqqaf. Ini kitab yang biasa dipakai di pesantren-pesantren NU. Dan menariknya, sanad ilmu dari Hadratus Syekh Mbah Hashim Asy'ari juga nyambung kepada beliau ini. Nah, terus anak kemarin sore yang nggak jelas asal-usulnya ini tiba-tiba ngomong macam-macam. Kemudian putra Al-Habib Alwi bin Ahmad As-Saqqaf ini, Ahmad bin Alwi As-Saqqaf. Nih, beliau adalah seorang qadi al-hukumat al-Hashimiyah fil Hijaz wal Iraq wal Urdun. Kemudian Syarif Abdullah bin Al-Husain itu meminta beliau untuk menjadi kepala qadi di al-hukumah al-Urduniyah, untuk menjadi qadi al-Qudah di kerajaan Jordan, kepala Mahkamah Agung lah istilahnya, sekaligus menjadi sekretaris negara di kerajaan Jordania. Nah, kemudian putranya yang bernama Syekh Ahmad bin Alwi As-Saqqaf, dia menjabat tahun 1938. Kemudian cucu beliau
cucu dari Habib Alwi tadi. Beliau menjabat sebagai Menteri Pangan Kerajaan Jordan. Nih. Nah, kemudian putri dari beliau ini yaitu Syarifah Khulud. Nih. Syarifah Khulud As-Saqqaf menjadi Menteri Investasi di Kerajaan Jordania. Ini website resmi Kerajaan Jordania. Khulud As-Saqqaf. Nih. Beliaunya. Jadi mungkin KRT Faqih ini menganggap orang-orang yang mendengarnya ini bodoh semua, cuman dia aja yang pintar. Udah nggak zamannya lagi sekarang begitu. Sekarang semua orang sekarang cerdas. Media informasi sekarang ada di tangan kita. Apa-apa bisa kita cari. Kita bisa cross check. Apa susahnya mencari? Jadi sekarang ini nggak ada orang bodoh, yang ada adalah orang males. Kalau bodoh udah nggak ada, karena informasi sudah ada di genggaman kita masing-masing. Hanya tinggal mereka malas nggak nyari informasi gitu aja. Kemudian mengenai OCN-nya yang mengatakan bahwa Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki tidak punya menantu seorang Sayyid Syarif Ba'alawi. Salah satu menantu dari Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu namanya Dr. Muhammad Al-Idrus, seorang Sayyid Syarif Ba'alawi. Nah, terus kenapa kok ribut soal kafa'ah dibuat ribut? Kita ini di Indonesia, mazhab kita Syafi'i. Di fikih Syafi'i itu ada kafa'ah. Kenapa kok mempermasalahkan terus-terusan? Terserah. jadi kekanak-kanakan akhirnya. Ya biarin, mereka kalau nggak mau ngambil mantu Anda, kenapa kok Anda kok bingung? Kok marah? Lagian ya wajar kalau mereka nolak Anda makan durian aja nggak bisa, celemotan kayak gitu. Jadi ya sadarlah, sekarang ini sudah era keterbukaan informasi. Kita nggak bisa lagi menganggap orang-orang di luar kita itu bodoh semua, nggak bisa. Mereka bisa dengan mudah mendapatkan informasi, meng-cross check informasi Anda. Ya, seperti klaim-klaim tentang DNA tadi, kita bisa cross check ternyata semuanya hanya bluffing, bohong-bohongan. Nggak ada yang terbukti secara DNA genetiknya identik dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nggak ada, semuanya O. Semuanya O. Ya, linknya saya kasih di deskripsi. Silakan teman-teman cek sendiri. Media informasi ada di tangan kita masing-masing. Apa-apa bisa kita cari. Oke, sementara itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga jelas dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.